Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Baik ya. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Sekarang kita dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah sama Ibu Pengawas. Nah, mungkin kalian selama ini belum pernah ketemu langsung sama Ibu Ros, sama Bu Kepala Sekolah, terutama sama Ibu Dr. Anda Magdalena MPD. Di sini ada juga mengawasi kita sedang belajar dari jarak jauh. Ya. Nah, saya mau kasih kesempatan buat Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Magdalena untuk memberi sambutan kepada anak-anak kita yang sudah lama vakum ke sekolah belajar jarak jauh, soalnya mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Bun. Mohon maaf Bunda Lena, saya apa Bunda Lena nih? Boleh. Bunda? Boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Anak-anak kelas berapa ini 5B? Ya Bu Ros ya. Bu Ros, Bu Guru dan Pak Gurunya juga alhamdulillah sehat. Anak-anak terlihat sehat. Anak-anak, hari ini Ibu ikut dalam pembelajaran kalian. Ibu ingin lihat kalian belajarnya seperti apa. Boleh ya? Iya, Bu. Selama ini kalau Ibu datang ke sekolah, Ibu duduk di kelas, belajar bersama kalian. Sekarang kita kelasnya kelas maya. Kelas ini juga kelas, belajar dalam kelas. Anak-anak sering belajar seperti ini? Anak-anak? Patricia Ika. Patricia sering belajar dengan ini, Patricia? Sering, Bu. Sering. Sekarang ditemani oleh siapa kalau mau jawab ya, Nak. Patricia? Ya, Bu. Patricia belajar dengan sini, Patricia Ika belajar dengan siapa? Ditemani siapa? Sama Bunda apa sama Ayah? Sama Bunda. Selamat pagi Ayah Bunda, selamat pagi menjelang siang hari. Alhamdulillah pagi ini kita tetap mengawal anak-anak belajar ya. Semoga Ayah dan Bunda tetap sehat selalu, tetap diberikan kesabaran dalam menjaga anak-anak kita, mengajarkan serta mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Ya, Ayah Bunda, amin. Anak-anakku sekalian, sudah 8 bulan ya tidak ketemu Bu Guru ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sejak kenaikan kelas, duduk di kelas 5, belum pernah ketemu Bu Rosmala. Iya. Belum pernah ketemu Bu Sumi. Ya, Bun. Ibu paham sekali kalian rindu dengan teman-teman juga. Rindu bermain, berlari-larian di halaman sekolah. Tapi kita kondisi saat ini harus bersabar. Tetap bersabar, melakukan seluruh aktivitas dari rumah. Tetap melakukan semua kegiatan dari rumah. Belajar, ibadah, bermain dari rumah. Bermainnya dengan siapa? Dengan ayah bunda, dengan adik kakak di rumah. Ada yang belajarnya di teman ayah kakak nggak sehari ini sekarang? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Sama ayah sama bunda ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Belajar sendiri apa dengan ayah bunda di rumah? Sama ya Bunda. Sama ayah bunda, Bu. Ya. Ayah bunda. Ya. Ayah bunda sudah cukup baik ya. Cukup
proaktif menemani di rumah. Anak-anak hebat Ibu, jangan lakukan kegiatan di luar rumah kalau tidak terpaksa. Apalagi main bola, PS, ya, atau itu berenang-berenang saat banjir. Dengar nggak berita kemarin? Ada anak sekolah kelas 5 di Cengkareng. Itu dia main saat hujan, main di pinggir kali, main hujan, berlari-larian. Rupanya takdir menentukan lain. Dia terpeleset, masuk ke dalam sungai. Akhirnya, kita tahu semua ya, anak-anak mungkin sudah baca beritanya. Jadi, hindari hal-hal yang membahayakan diri kalian. Di Kedaung Kaliangke juga ada kejadian ya Bu Sum, yang bermain berenang. Nah, Ayah Bunda, saya miris mendengar seperti itu. Harapan saya tidak ada lagi kejadian seperti itu untuk anak-anak kita. Kita senang di lingkungan pada kegiatan keluarga. Ada anak kita yang terlewatkan. Memang takdir Allah yang menentukan. Tapi jangan sampai sesal itu di kemudian. Ya, jadi sudahlah. Saat ini kita kurangi aktivitas, bukannya kita mengurangi porsi kita silaturahmi, tidak. Anak-anak juga ya, bukan tidak boleh untuk silaturahmi, tidak. Tapi berusaha menghindari kalau memang itu kejadian, itu namanya sudah takdir Allah. Kalau kita sudah di rumah, kalau memang kejadian itu takdir Allah, tapi berusaha untuk, kita wajib berusaha menghindari itu semua. Jadi anak-anakku sekalian, Bunda, makan makanan sehat yang dimasak Bunda di rumah. Ya, tidak jajan di luar. Kenapa? Kalau kamu makan di luar, penjualnya buang ingus. Kan pedagang paling dia lap di kainnya ya. Dilap di kainnya. Tidak sempat mencuci tangan karena air tidak ada di sekitar beliau. Tapi tidak disalahkan juga karena memang air nggak ada di sekitar itu. Kalau menggunakan air yang di ember sama aja ya. Nah, itu kan air yang bekas cuci juga. Jadi makanan tersehat saat ini adalah makanan yang dimasak oleh Bunda kita. Walaupun itu hanya sayur bayam dan tempe tahu. Sayur bayam dan tempe tahu mengandung mineral dan protein, karbohidratnya yang cukup baik. Sayur itu mineralnya bagus. Bayam untuk anak-anakku sekalian. Ya Bunda ya, terima kasih. Masih semangat membuatkan menu makanan sehat yang sederhana untuk anak-anak kita. Masih semangat dan bersabar menemani anak-anak belajar. Jangan dicubitin. Jangan dipukul. Anak-anak juga jangan bandel ya. Anak-anak nggak boleh nakal. Kalau Bunda bilang ayo kerjakan, jangan bilang gini, ntar. Akhirnya menimbulkan emosi atau bundanya kesal. Kamu dicubit deh. Itu salahnya kamu. Nah, jangan. Kalau disampaikan oleh Bunda, ayo kita belajar. Bu guru juga nyatakan, ayo belajar. Nurut ya. Nurut pada ayah Bunda, nurut pada kakak, nurut pada Bu guru. Karena apa yang mereka katakan, yang mereka lakukan untuk kebaikan anak-anak kalian ke depan. Ya, itu yang lakukan anak-anak kalian. Tetap lakukan 3M. Pakai masker kalau keluar rumah. Kalau mama minta tolong beliin
garam. Jangan bilang, itu dosa. Tetap jalan tapi pakai masker. Kalau dalam rumah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau keluar rumah harus pakai masker. Jangan lupa pulang beli garam, jangan langsung main di PlayStation atau ngobrol-ngobrol, main congklak di luar dengan teman atau main apa itu, lompat tali dan sebagainya. Langsung pulang kembali ke rumah, cuci tangan yang bersih, ya. Nah, baru kita bermain dengan adik dan kakak di rumah. Kemudian makan makanan sehat. Waktu di luar, waktu disuruh ke warung juga jaga jarak. Kalau penuh jangan langsung belanja, gitu ya, Kak ya. Baik, begitu saja dari kita sehat. Jadi bukan hanya 3M, 5M kalau Ibu bilang. Pakai masker, makanan sehat ada itu. Minum air putih di supaya badannya matiin mikrofonnya, matiin. tenggorokan kita akan bersih. Saluran pencernaan, saluran pernapasannya insya Allah akan bersih. COVID-nya tidak akan dekat-dekat ke kalian. Ya, kita berdoa semoga walaupun kata ahli sampai 2022 kondisi COVID-nya tetap ada di lingkungan kita, tapi kita berdoa sama Tuhan ya, semoga akhir tahun 2020 ini COVID lalu. Tahun 2021 kan Anda bisa belajar kembali. Ya, amin ya Bu. Ya, Bu. Allah sudah selesaikan, tuntaskan pandemi ini. Kuasa Tuhan lebih utama, ya, karena semua ini memang takdir yang diberikan Tuhan untuk kita manusia di dunia. Baik, itu aja Bu Sumi, Ayah Bunda, anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan lagi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda atas nasihat dan motivasinya. Semoga anak didik kami ke depan semakin semangat, semakin pintar, dan semakin taat nurut sama orang tua dan bangsa dan negara kita. Nah, Bu Sumi masih ada pengarahan? Apa lanjut? Buka itunya. Silakan Bu, silakan lanjut. Silakan. Ya, anak-anak hari ini apakah sudah siap belajar? Siap. Siap, Bu. Ayo, kalau sudah siap belajar, sekarang kita mulai. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang peredaran darah manusia. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh kita disebut sistem peredaran darah. Nah, supaya lebih paham, simak dan perhatikan video berikut ini. Jantung orang dewasa kira-kira sebesar 1 kepalan tangan. Beratnya mencapai 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan.
Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal dan otot serambi. Karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan panjang jalan yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke bilik kiri. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Nah, setelah menyaksikan video tadi, Ibu akan jelaskan di sini. Perhatikan lagi ke depan ya. Ayo Pak. Belum. Nah, peredaran darahku sehat. Sistem peredaran darah manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Memiliki ukuran sebesar 1 kepalan tangan dan beratnya mencapai 300 gram. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Nah, bagian-bagian jantung. Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Bagian kiri dan kanan jantung dibatasi oleh katup jantung. Katup berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik lebih tebal daripada otot serambi. Karena tugas bilik lebih besar, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke denyut nadi, pembuluh darah tersebut ikut berdenyut. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Pembuluh darah
Ada 2, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena, pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang, ujung cabang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia bila dihubungkan seluruhnya memiliki 160.000 kilometer. Nih, peredaran darah kecil ya. Perhatikan baik-baik di sini. Peredaran darah kecil mulai dari serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Nggak jalan ya? Belum. Peredaran darah besar, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Nah, sekarang Ibu jelasin ada sedikit lagi nanti di sini. Coba kalian lipat tangan kanan jari kelingking dan jempol. Tempelkan di nadi yang ada sebelah kiri. Ya. Setelah kalian tempelkan, pergelangan tangan, lihat Ibu nih, bisa kelihatan ya. 3 jari pergelangan tangan. Diam seperti napas biasa. Coba kalian hitung denyut nadimu selama 15 detik. Nah, dan hasilnya dikalikan 4. Tetapi kita tidak berpatokan pada kita sedang santai. Kadang kecepatan denyut jantung tergantung kepada kegiatan yang kita lakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia juga, dipengaruhi oleh jenis kelamin, dipengaruhi oleh juga tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan kita. Nah, semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi di sini kita sudah pelajari tentang peredaran darah dari jantung, jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Apa sih pembuluh darah itu? Fungsi pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau untuk di peredaran darah, apakah fungsi dari paru-paru? Paru-paru fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, ketiga ini sangat berfungsi yang sangat tinggi untuk peredaran darah manusia. Nah, mengerti anak-anak ya? Mengerti tidak? Buka itu kalau mau menjawab. Ibu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan nanti pertanyaannya, tanya jawabnya nanti di akhir ya. Burung pipit makan biji, burung kolibri makan nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar.
rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu semua adalah pantun untuk kesehatan. Sekarang perhatikan apa sih pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Perhatikan di sini baris pertama. Harum sekali mangga kueni. Baris kedua, sayang hanya titipan. Baris ketiga, belajar tekun di hari ini akan bahagia di masa depan. Terdiri dari 4 baris ya naknya. Iya. Nah, pantun itu setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa sih suku kata itu? Lihat di sini anak-anak ya. Harum, sekali, enggak, kue, ni. Nah, satu baris ini terdiri dari 10 suku kata. Namun di sini dikatakan boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 11, boleh 12. Pantun memiliki sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Contohnya lihat di depan. Pergi ke pasar beli pepaya, pepaya dimakan tinggal bijinya. Itu adalah sampiran. Kalau kalian hendak bahagia, usaha dan doa adalah kuncinya. Itu adalah isi. Pantun berima ABAB. Apa sih ABAB? Sepohon kayu daunnya rimbun, diakhiri dengan kata un. Lebat bunganya serta buahnya, diakhiri dengan kata nya atau a. Walaupun hidup 1000 tahun, itu baris ketiga dengan baris pertama sama diakhiri dengan kata un atau n. Bila tak sembahyang, apa gunanya? Baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri kata nya. Nah, sekarang boleh kamu buat pantunmu sendiri di buku latihanmu, tapi pantunnya tentang kesehatan. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Dengan cara kamu menjawab, tunjuk tangan, jangan semua ngomong ya nak ya. Kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Kenapa saya? Kalau salah nggak apa-apa kan? Kenapa kalau salah itu kita betulkan bersama-sama, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tentang peredaran darah jantung ya. Ibu mau tanya nih, yang mau jawab angkat tangan buka mikrofonnya. Di dalam jantung ada 4 ruang. Di dalam jantung ada 4 ruang. Siapa yang bisa menyebutkan keempat itu? Tadi ada videonya, ada juga penjelasan Ibu Ros. Sekarang tunjuk tangan, buka mikrofonnya. Ayub. Bu. Ayub bisa jawab? Ya, coba dijawab sayang. Ayo, nggak boleh takut ya Bu Guru ya. Nggak boleh takut salah ya. Ya, nggak boleh takut salah. Salah nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Ayo, siapa yang mau jawab? Serabi jantung, Bu. Serambi jantung. Kiri, serabi kanan. Beli kiri, beli kanan, Bu. Terus? Ah, itu Wardah ya. Ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Tadi ada gambarnya di jantung ya. Pertanyaan kedua. Di manakah letak jantung kita? Ayo. Di mana letak jantung kita? Serabi kiri. Serabi kiri, Bu. Serambi kiri. Belah kiri, Bu. Apa Ayu?
Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Sebelah kanan, Bu. Sebelah kiri, Bu. Sebelah kanan. Di tengah, Bu. Nah, Sebelah kiri, Bu. letak jantung kita Sebelah kiri, Bu. terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan Ibu. Siapa yang punya pantun? Boleh pantun jenis apa aja? Boleh diutarakan. Saya, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Saya, Bu. Saya. Ayo, Mahesa. Coba. Hayam Wuruk Raja termasyur. Gajah Mantap. Mada pemersatu bangsa. Ya. Cinta ilmu sepanjang umur. Cinta bangsa sepanjang masa. Tepuk tangan buat Mahesa. Siapa lagi yang bisa? Yang punya pantun, ayo? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Patres. Patres dulu. Satu-satu ya, saya. Terus saya ya, Bu. Ya, Saya Bu. ya, Patres. Ayo Patres, Patres. Mana suaranya Patres? Patres, Patres. Saya Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Rafa dulu, Rafa. Rafa Ramdhani, ayo. Saya, Bu. Rafa Ramdhani, buka mic-nya. Buah nangka, buah berduri. Ya. Namun lezat, sehat. Tentang pandemi, ayo rajin mencuci tangan. Bagus itu di pandemi, dia sudah tahu ya, paham di keadaan sekarang. Nah, Ibu akan kasih tugas sama kalian, nanti dikirim lewat WA. Tugas kalian adalah membuat urutan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dikirim fotonya lewat WA grup ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi dengan cara seperti ini supaya kalian bisa melihat wajah teman-teman dan juga wajah ibu guru. Kita akhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Waalaikumsalam.